Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada para pendengar setia di cerita horor atau mistis channel Camai Studio. Mimin doakan hidupnya semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini berjudul Lagi-lagi Tumbal Pesugihan. Mari kita mulai ceritanya. Waktu itu bulan Ramadan. Tiba-tiba HP si AA berdering, namun tidak dikenal. Lalu dijawablah telepon itu. Di seberang telepon itu ternyata seseorang yang membutuhkan pertolongan si AA. Kata si penelepon, dia dapat nomor telepon si AA dari internet. Lah, si AA bingung dong. Ini kan nomor baru saya, dan saya juga gak pernah majang-majang nomor telepon di internet ataupun dimanapun. Kenapa dia bilang dapat nomor saya dari internet? Batin si AA yang sering sekali gonta-ganti nomor telepon untuk menghindari orang-orang yang ingin meminta bantuan, karena katanya sudah capek. Tapi mungkin yang namanya jodoh dan takdir, kalau si AA memang harus membantu orang itu, ya tetap ada aja jalannya dari manapun juga untuk bisa menghubungi si AA. Beberapa hari kemudian, seorang tamu datang di tempat kerja si AA. Berbincang-bincanglah mereka. "Ada apa ya, Pak?" tanya si AA. "Begini, A, anak saya sakit," jawab tamu itu. Tidak banyak berbicara, si AA langsung minta izin untuk libur bekerja karena ada panggilan yang lebih penting. Ya, membantu orang. Awalnya si AA nggak tahu apa penyakit anak bapak yang minta tolong itu. Namun setelah sampai di rumahnya dan melihat si anak, si AA kaget. Tampak seorang wanita dewasa terlentang tapi tidak tidur di atas kasur. Ternyata situasinya sama seperti kondisi pasiennya yang dulu. Ya, rohnya tidak ada di raganya, dan yang menempati jasadnya adalah sesosok buto ijo. Maka ditanyalah buto ijo itu, tapi si buto ijo tersebut gak mau berbicara sedikit pun. Wanita itu selama 2 tahun tidak makan, badannya kurus kerontang. Kalau manusia normal dengan keadaan tidak makan 2 tahun pasti sudah meninggal. Tapi karena yang ada di dalam tubuhnya itu sebangsa jin, dia tetap bisa hidup. Si AA pun memulai pengobatannya. Roh si AA keluar dari jasadnya ditemani pendampingnya. Si AA dan pendampingnya itu mencari-cari di mana roh wanita itu berada. Hingga sampailah ke laut pantai selatan. Di sanalah roh wanita itu berada, sedang didandani layaknya seorang yang akan menikah. Dalam proses pengambilan kembali roh wanita itu, banyak buto ijo yang menghadang. Tapi oleh si AA dan pendampingnya, para buto ijo itu habis dihajarnya. Kebetulan si AA juga punya banyak teman buto ijo yang baik. Didapatlah roh si wanita itu, dan saat hendak dimasukkan kembali pada jasadnya, pendampingnya si AA bicara bahwa jangan sampai telat 1 detik pun untuk memasukkan itu roh pada tubuh yang punya, karena akan mengakibatkan wanita itu meninggal. Bingunglah si AA, tapi dia tidak menyerah. Dengan dibantu oleh pendampingnya, tepat pada hitungan ketiga, dicabutlah buto ijo yang bersarang di tubuh si wanita, dan didoronglah rohnya untuk masuk kembali ke dalam tubuhnya. Selesai melakukan tugasnya, si AA istirahat dan menunggu 30 menit. Lalu si wanita terbangun dan meledaklah isak tangis seluruh keluarga. Si wanita terbengong-bengong, dia lalu bicara. Katanya ia lapar. Oleh si AA, si wanita itu tidak boleh diajak bicara dahulu sampai makan dan istirahat yang cukup. Lalu diceritakanlah oleh keluarga itu awal mula kenapa bisa terjadi seperti ini. Kejadiannya terjadi di daerah Bandung. Sebut saja wanita itu namanya Iroh. Suatu hari, Iroh berkenalan dengan laki-laki kaya raya. Oleh laki-laki itu, Iroh diajak main ke rumahnya. Tapi tiba-tiba pihak dari keluarga laki-laki menemui pihak wanita keluarga Iroh dan meminta Iroh untuk menikah dengan anak mereka. Tidak berapa lama dari lamaran itu dilangsungkanlah pernikahan mereka. Anehnya, setelah pesta pernikahan selesai,
Sorenya oleh pihak laki-laki Iroh langsung diceraikan. Maka pingsanlah Iroh seketika dan tidak bangun-bangun selama 2 tahun. Dari pengakuan Iroh, di alam gaib itu dia cuma merasa tinggal selama 2 bulan. Jadi intinya, laki-laki yang menikahi Iroh itu ternyata keluarganya memuja Buto Ijo agar kaya raya. Setelah selesai mengobati, si AA pun pamit pulang. Diberilah uang 200.000 oleh keluarga Iroh. Maaf, ini uang segini dulu karena kita belum ada uang lagi. Tapi kalau AA mau menunggu, besok-besok kami akan kasih AA senilai 500 juta rupiah, ujar keluarga Iroh. Namun si AA menolak, tidak usah. Uang 200.000 inilah yang sudah menjadi hak saya. Tidak usah memberi lagi. Si AA merasa tidak enak. Masa orang baru kena musibah malah harus memberi jumlah uang yang sangat banyak. Terbengong-bengonglah keluarga Iroh, kagum pada kebaikan dan ketulusan si AA. Tapi keluarga Iroh tidak menyerah. Untuk membalas budi baiknya si AA, sampai-sampai si AA mau dinikahkan dengan adiknya si Iroh. Namun si AA menolak karena si AA udah punya istri dan anak. Akhir cerita, aku bertanya bagaimana keadaan Buto Ijo yang dikeluarkan dari tubuh si Iroh. Dengan semangatnya si AA bilang, ya aku hajar sampai mereka babak belur. Aku pun bertanya kembali, kenapa setiap yang ditumbalkan ke Buto Ijo selalu ditemukan di daerah laut pantai selatan? Si AA menjawab, karena di sanalah pusat Buto Ijo berada, pada sebuah gua. Dan katanya, sebelum keluarga si Iroh meminta pertolongan si AA, mereka sempat meminta pertolongan kepada paranormal lain yang memajang iklannya di majalah-majalah dan internet. Tapi satu pun tidak ada yang berhasil. Alhamdulillah akhirnya semuanya selamat dan si Iroh sampai sekarang baik-baik saja. Malah dia sekarang bisa melihat hal-hal gaib, alias mata batinnya kebuka. Awalnya Iroh merasa takut, tapi lambat laun Iroh terbiasa dan menganggap hal itu suatu anugerah. Adapun keluarga dari pihak laki-laki yang dulu menikahi Iroh, sekarang kabarnya mereka ditimpa musibah. Namun tidak tahu musibah apa yang lebih detailnya keluarga ketahui. Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini, janganlah sekali-kali kita menyekutukan Allah, karena akan sangat besar menanggung resikonya. Terima kasih kepada para pendengar setia yang mendengarkan cerita sampai selesai cerita ini. Dan juga yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.